Sudah 3 masjid mewah saya bikin. Itu semua dari nontonnya ibu-ibu. Jadi kalau ibu nonton ceramah saya, ibu ikut membangun masjid, ikut membantu anak-anak yatim piatu. Sudah puluhan saya mereka kasih beasiswa. Saya kasih fakir-fakir miskin, janda tua. Kalau muda banyak yang mau selamatkan ya. Saudaraku yang terpilih anggota DPR, sedekahmu adalah perda. Jangan datang cuma tanda tangan tidur. Ada perda yang mau dibikin, di lobi sama pengusaha, kau benarkan. Demi Allah, tanda tangan itu nanti akan menyeretmu ke neraka. Dengar baik-baik para anggota dewan sebelum Bapak dilantik. Sudah? Bukannya bulan 10, tanggal 10. Tak? Iya, belum kan? Yang terpilih maksud saya, yang sudah dan habis masanya, Bapak tinggal tanggung jawabnya itu 5 tahun. Yang belum dilantik, sebelum Bapak sesat dan saya akan diminta tanggung jawabnya nanti di akhirat, saya akan berkata, saya sudah nasihati mereka, saya sudah beritahukan mereka. Kalau dia tidak saya beritahu, maka dia tuntut saya nanti di akhirat. Ya Allah, saya tidak tahu, saya tidak pernah diberitahu dasat latif. Maka saya akan berkata, bohong. Saya sudah kasih tahu di rumahnya Pak Jaya. Iya. Maka kewajiban ulama adalah mendakwakan. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun 1 ayat. Kulil haqqu walau kana murram. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Maka saya katakan ini, Pak. Jabatan 5 tahun. Dan demi Allah selama 5 tahun itu, Pak, potong tangan saya kalau gajinya Bapak bisa beli private jet. Kecuali Bapak korupsi. Korupsi pun kayaknya tidak mampu, Pak. Iya toh? Maka salah Bapak kalau mau jadi anggota DPR, mau jadi kaya. Salah. Pasti mencuri. Pasti mencuri. Tapi kalau Bapak mau kaya, jadi pengusaha tambang. Kaya itu. Tapi kalau jadi anggota DPR, Bapak harus niatkan, mewakafkan pikiran, hati, dan waktu untuk mengabdi. Namanya wakil rakyat. Sidin sabarataan. Ulun mau tanya. Kalau ada wali kota dengan wakil wali kota, tinggi mana? Hah? Mana tinggi wakil? Swedia itu, Pak, wakil rakyatnya lebih rendah gajinya daripada PNS kalau di Indonesia. Apa kata mereka rakyat? Ngapain kami gaji mereka tinggi-tinggi? Untuk apa kami gaji tinggi-tinggi? Nggak, kerjanya juga nggak jelas. Kami yang bayar pajak. Lalu kamu nggak urus kami, untuk apa kau digaji tinggi-tinggi? Maka kalau Bapak mau kaya, salah kalau jadi anggota DPR. Tapi kalau cari amal dan sedekah, itu tempatnya paling cocok. Bagaimana cara bersedekahnya? Bukan sedekah dengan bagi-bagi jilbab. Berapa gajinya Bapak? Jadi kalau mengandalkan proposal, kalian juga rakyat jangan selalu bawa proposal ke anggota DPR. Berapa gajinya, kasihan? Datang ini Pak Dewan yang terhormat, ini ada kasihan, gajinya berapa? Maka anggota DPR sedekahnya adalah pengabdian. Pengabdiannya bicara. Bapak tahu posisinya anggota DPR kalau kita berjamaah? Imam, wali kota. Anggota DPR itu dia di sini. Di belakangnya imam sebelah kanan. Belakangnya imam sebelah kanan. Itu anggota DPR. Kalau imam salah, ini yang luruskan. Semestinya imam ruku, dia langsung sujud. Anggota DPR bicara dong. Apa dia bicara? Bukan dengan memaki, bukan dia tendang, ya imam salah kok. Enggak juga dia dorong kepalanya, bodoh ini. Tidak, apa dia ucapkan yang di belakang? Subhanallah, maha suci Allah. Berarti anggota dewan, kalau wali kotamu salah, wali kotamu membuat peraturan yang menyusahkan masyarakat, ngomong dong. Kamu wakil rakyat, maka bicara. Kalau Bapak tidak bicara, Bapak dituntut. Kenapa? Karena diam.
Tapi kalau sudah bicara, tidak dilaksanakan, lepas tanggung jawab sebagai anggota dewan. Kita bukan eksekutor, kita hanya legislatif. Legislatif itu berbicara, haknya berbicara. Cuma bagaimana kau jadi anggota DPR kalau kau tidak tahu bicara? Ada anggota DPR tidak tahu bicara? Banyak. Anggota dewan itu, kalau bicara belajar demokrasi, anggota dewan itu memang dia bicara. Hak konstitusinya dilindungi undang-undang. Bapak bicara dalam gedung DPR, itu dilindungi undang-undang. Maka kalau berbicara, bela hak rakyat, jangan diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak peduli karena suara diam, suara ha, suara ha. Itu kan dibilang Iwan Fals, wakil rakyat. Bukan terusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Sudah digaspol hari ini. Untung Bapak ada di sini. Untung Bapak hadir supaya apa? Ada peringatan. Inilah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang disebut saudara sejalan, seiring seperjuangan. Inilah yang disebut watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah, cuma salahnya anggota dewan kita prestise, gengsi, wibawa. Mau dibilang anggota dewan, itauwah. Kalau orang di Sulawesi, itauwah. Anggota dewan, itauwah. Wih, hebatnya. Meskipun tidak tahu itu bicara. Dewan ngomong, Pak. Saya menyarankan kepada anggota DPR, senjata paling ampuh Bapak adalah ngomong. Dialog. Wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Apa maunya rakyat, Bapak ngomong. Maka saya sarankan kepada Pak Jaya, anggota DPR Nasdem setingkat provinsi, kumpul mereka, latih mereka public speaking. Latih mereka berbicara. Bagaimana meyakinkan? Itu kerjaan saya, Pak. Bapak lihat saya ceramah. Coba lihat ceramah saya. Hampir semua golongan senang. Dari orang tua sampai anak-anak kecil senang dengar ceramah saya. No dimaki-maki dia tidak tersinggung. Coba lihat di ceramah YouTube saya. Mana ada yang berani maki-maki jenderal? Kenapa? Karena saya punya public speaking. Bicara yang baik. Sampaikan tujuan kita tanpa menyinggung perasaannya orang. Ini Bapak harus punya. Bayangkan kalau Bapak pidato, kampanye, meyakinkan orang. Insya Allah. Kalau niatnya membela rakyat, Bapak di penjara sekalipun jihad. Itulah penjara seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Maka Bapak-bapak dewan yang mulia, jadikan jabatan sebagai anggota dewan sedekah buat rakyat. Bayangkan kalau Bapak bikin, kan DPRD itu punya 3 fungsi. Pertama namanya fungsi legislasi, membikin undang-undang kalau dia DPR. Kalau dia di daerah DPRD namanya, Perda namanya, dia yang bikin. 2 itu ada hak inisiatif, ada hak dari pemerintah masukan, wali kota masukan, dipelajari, dilihat. Maka disebut Ramperda, rancangan peraturan daerah. Anggota DPR punya inisiatif sendiri. Ini bikin, lalu diajukan, diterima, ketok palu, tak, pemerintah laksanakan, diawasi oleh Satpol PP. Itu satu, hak legislatif. Yang kedua disebut fungsi budgeting. Apa itu? Mengatur keuangan. Itulah sebabnya dia pergi reses. Cuma kadang-kala anggota DPR kita resesnya palsu. Ada fotonya, ada tanda tangannya, tapi di rumah dibikin. Nggak dia datang ke masyarakat. Masyarakat juga goblok. Kenapa kok tanda tangan? Cuma dikasih modal nasi bungkus harga 25.000, pembeli bensin 100, padahal lebih banyak lagi diambil itu anggota dewan. Siapa suruh kau panggil saya?
Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Supaya Bapak punya bekal. Itulah sehingga pergi reses. Dia pergi reses itu menerima aspirasi. Pak Desa, apa yang kau butuhkan di sini? Kan namanya reses itu Bapak datang ke dapil. Datangnya pun diongkosi. Bapak apa? Kepala desa. Desa ini apa kebutuhannya? Kami butuh jembatan Pak. Oke, sudah. Sudah itu hasil reses dipanggil kepala yang bersangkutan. PU kalau misalnya jembatan. Rumah sakit kalau misalnya kesehatan di dinas kesehatan. Panggil mereka. Nih, sudah, anggalkan. Bikin anggaran. Sekian anggarannya. Berapa jembatan? Jembatannya berapa ongkosnya? 10 miliar. Kadangkala sudah bocor di situ. Nah, mereka ini Pak Dewan, reses itu fungsinya menangkap aspirasi apa yang diinginkan di dapil kita. Sudah itu kita panggil, Bapak Dewan punya hak untuk memanggil mitra kerja namanya. Saya tidak tahu hafal betul komisi apa kalau pembangunan, komisi apa kalau kesehatan, komisi apa kalau ekonomi, komisi apa kalau pemerintahan. Itu sudah dibagi-bagi. Cuma kadang-kala anggota dewan dia senang komisi yang basah. Ingat Pak Dewan, di komisi yang basah itulah orang tenggelam. Sudah susun anggaran, sudah itu disebut fungsi budgeting. Yang ketiga ada disebut fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Pak Dewan berhak menegur pemerintah. Kenapa itu anggaranmu salah guna? Kenapa itu perda kau tidak jalankan? Bapak punya hak sebagai wakil rakyat. Tiba-tiba ada jalan ditutup, itu mengganggu masyarakat. Pak Dewan punya hak untuk menegur. Sebagai wakil rakyat, kenapa jalan itu ditutup? Tidak pernah dibicarakan di Dewan. Rakyat mengeluh dengan itu. Itu kalau Bapak lakukan seperti ini, insya Allah Bapak di dunia anggota DPR, Bapak disebut yang terhormat. Di akhirat juga insya Allah sama-sama Rasulullah di akhirat. Tapi kalau Bapak hanya kejar proyek, salah gunakan reses, di dunia kau anggota dewan terhormat, di akhirat kau akan abadi dalam neraka. Pilih mana? Pilih mana? Anggota DPR 5 tahun Pak, 5 tahun demi Allah. Kalau untung terpilih lagi, kalau tidak untung wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi dosanya dibawa sampai mati. Ini bersyukur Bapak belum dilantik sudah dapat pembekalan luar biasa. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada mereka. Saya lepas tangan. Tinggal mereka menjalankan apa yang saya sampaikan. Wa khalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Bu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Sudah 1000 tahun lebih, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat ayat ini. Kalau di Depok ini ada pengumuman dari wali kota, ada pengumuman dari gubernur, selalu dibacakan tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Gubernur, mati. Jangan terlalu kencang. Semua mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustaz, mati. Sentimen betul itu. Kalau ustadznya mati, siapa yang ceramai kau? Ya, semua mati. Semua, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau anak-anak, tiba saatnya pasti mati.
Berarti bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, wahai punten. Apa artinya punten? Punten, mangga. Orang Bugis bilang tabe, ya kan? Nah, punten, ya, ayo. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram yang kalian konsumsi adalah menerima serangan fajar ketika pemilu. Kau tepuk tangan, kau semua pelakunya. Betul. Kaulah semua itu pelakunya. Hei, Bu. Orang yang sudah terlanjur terima serangan fajar kemarin pemilu, kata Nabi 2 solusinya. 1, kembalikan uangnya orang. Uang caleg yang sudah terlanjur kau ambil, kembalikan. Sudah habis Ustaz. Solusinya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Bu, kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, paling tidak dia nikmati di dunia 70 miliar. Tapi kalau 300 ribu masuk neraka, nah itu namanya beleng-beleng. Pak, saya tanya, Bapak kaya enggak menerima 300 ribu? Begitu kasih 300 ribu langsung kaya? Ibu-ibu miskin enggak menolak 300 ribu? Miskin kau tolak 300 ribu, begitu kau tolak langsung hilang semua hartamu. Miskin? Tidak. Tapi yang pasti ketika kau terima 300 ribu itu artinya kau tutup peluang anakmu jadi wali kota, anakmu jadi gubernur, anakmu jadi anggota DPR. Kenapa? Yang bisa jadi penjabatannya orang yang punya uang. Maka biar anakmu sekolahnya tidak terlalu tinggi, tapi kamu tidak bisa disogok, dia punya peluang jadi pejabat. Kenapa? Insya Allah orang miskin pun bisa jadi pejabat kalau tidak ada uang sogok. Maka pemilu yang akan datang, pilkada akan datang bulan 11, tolak uang politik supaya negaramu baik. Jangan betul-betul kau terima. Saya malu sekarang lihat orang yang mau jadi wali kota, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur, tidak ada lagi yang berbicara visi misi, apa yang mau lakukan memberantas kemiskinan, apa yang dia mau lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ada di otaknya, nih duit saya 300 miliar, duit saya 200 miliar. Jadi apa sekolah, apa gunanya anak-anak kita belajar ilmu politik? Apa gunanya anak-anak kita belajar IPDN? Apa gunanya anak-anak kita jadi dokter? Tapi kalau mereka miskin, tidak ada peluang jadi pejabat. Maka ibu-ibu, Pak, saya cinta kalian karena Allah. Cintai negaramu Republik Indonesia. Caranya konkret, jangan kau terima uang sogok. Bisa? Bisa? Kenapa cuma 30 yang bisa? Bisa? Bapak-bapak bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau ada yang ingkar janji di bulan 11 nanti, buat hidupnya menderita dunia akhirat. Kepada calon politisi, kepada para calon kepala daerah, jangan bodoh-bodohi rakyatmu dengan sogok mereka. Kepada para calon, silakan argumentasimu kemukakan, tapi jangan kau sogok rakyatmu. Mari cintai Republik Indonesia dengan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan. Dan salah satu di antaranya, hindari maksiat dalam dunia politik, yaitu sogok menyogok. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para kiai, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang mengundang saya Bapak Gubernur Sulawesi Barat yang sebelumnya adalah gubernur di Sulawesi Selatan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, waktu terbatas, masih ada penceramah. Saya to the point saja. Ibu-ibu pernah lihat antar jenazah? Pernah bapak-bapak lihat orang antar jenazah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, 3 yang mengantarnya, jenazah itu 3 yang antar, 2 yang kembali, tinggal 1 yang masuk temani. Apa gerangan? Yang pertama, anak, handai tolan, istri, karib kerabat, teman, anak buah, semua ikut mengantar. Tapi begitu masuk kubur, ada yang mau temani di dalam? Ada yang mau temani? Jangankan temani masuk kubur, duduk aja di samping kubur sampai jam 12 malam, tidak ada yang mau. Iya toh? Ya. Ini ada Pak Gubernur di sini. Itu anak buah, iya begini-gini, saya siapa. Begitu masuk kubur, tidak ada yang mau temani, Pak, tidak ada. Bahkan bapak banyak berdoa, mudah-mudahan cepat pindah, saya yang ganti. Iya toh? Ibu-ibu, begitu ibu meninggal, ada suami mau masuk di kubur. Cerita. Maka mereka akan kembali. Tidak ada yang mau masuk. Yang kedua, apa? Harta, keluar semua kendaraan, mobil, motor, sepeda, karpet, seluruhnya keluar. Begitu masuk kubur, ada yang masuk? Ada yang masuk? Ada, ibu. Apa? Kain kafan, kain paling murah, bukan sutra. Tidak ada, kain kafan, parfummu, ibu. Ini ibu-ibu ini yang glowing. Yang mukanya ini cantik-cantik. Begitu ibu meninggal, cacing ibu. Makanya jangan terlalu sibuk memode mukamu, karena yang dia membuat suamimu tertarik bukan glowingnya, tapi hatimu yang bersih. Iya toh? Iya. Bujur. Betul. Yang ketiga, yang antar kita amal. Inilah yang setia. Masuklah kita di kubur, kembalilah para pengantar. Ibu-ibu temanmu yang sehat, anak buahmu yang sehat, mereka pasti akan kembali. Bahkan keluargamu yang katanya cinta, dia injak-injak kuburmu sambil menangis. Tapi diinjak-injak kau di dalam. Iya, betul. Kembali. 3, 2 balik, 1 masuk. Maka kata Nabi, ketika kau sudah masuk kuburmu, putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau ngaji, tidak bisa lagi kau salawatan, tidak bisa lagi kau tahajud. Semua putus amal-amal. Tinggal 3 lagi yang bisa mengalir, meskipun sudah jadi tulang belulang. Apa gerangan? Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh dan solehah. Bukan anak yang anggota DPR, bukan anak jenderal, tapi anak yang soleh dan solehah. Saya tanya bapak-bapak, anakmu bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Jawab ini Pak, bisa apa ndak? Ndak pernah nyalek, tiba-tiba anggota DPR, bisa ndak? Bisa, bawa kursi sendiri, duduk di depan. Ibu-ibu, bisa ndak anak sampean jadi tentara polisi tidak pernah ikut akmil dan akpol? Ndak mungkin. Iya toh? Iya. Bisa ndak? Tidak mungkin. Bisa ndak anak bapak-bapak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bapak ibu tolong jawab, bisa ndak anaknya ibu soleh dan soleha tapi tidak dokter?
Bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun tidak anggota DPR? Bisa ndak anak ibu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Berarti pesannya, anakmu sesungguhnya lebih gampang jadi soleh dan soleha daripada jadi dokter. Cuma sayang, kita lebih bangga anak kita kalau dia dokter, anggota DPR, tapi kita tidak malu kalau dia disut mukanya korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, tolong jawab saya dengan jujur. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi, Bu. Woi, di Makassar ada yang bilang sama saya, Pak, itu jelek betul sifatnya tetangga saya. Kenapa lagi, Bu? Masa itu baru 3 bulan istrinya meninggal, dia kawin lagi, belum lagi kering kuburnya dia kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin lagi. Siapa yang doakan ibu? Anak. Bapak-bapak, ketika bapak meninggal, siapa yang doakan? Siapa? Temanmu. Jangankan dia doakan, ngetik doa saja dia malas. Lihat itu di grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, ada yang ketik doa. Tidak, stiker dia kirim. Al-Fatihah. Tidak dia baca Al-Fatihah juga. Ya ketawa, saya serius sini. Ini dinasehati, dia kira saya stand up. Siapa yang doakan kita? Anak. Anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak, lebih baik memelihara 4 kambing di rumah daripada memelihara 1 anak yang tidak bagus agamanya. Ibu-ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Itu kambing, ibu. Kakak saya di kampung itu jual beli kambing. Dia pelihara kambing, jual. Kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Gak nakal itu, dia ganggu temannya. Bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa dia bilang? Kasih pulang, potong. Dinikmati 1 RT. Dagingnya jadi sate. Perutnya jadi coto. Pipinya sop pipi. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kiki. Apa? Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Bakar obat kuat. Itu kambing nakal, jual. Nggak ada yang beli, potong. Tapi kalau anakmu nggak sholat, tukang tipu, pezina, nggak pakai jilbab, pejudi, kau mau apain? Mau apa? Potong, siapa yang mau makan? Ayo, jual, siapa yang mau beli? Maka itulah makna ayat Quran, manusia kalau tidak iman lebih hina dari binatang. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak usah malu kalau anakmu pengangguran tapi rajin jamaah di masjid. Daripada anakmu tinggi sekolah, banyak duitnya, tapi orang tuanya diseperlakukan tidak ada harga dirinya. Percaya ibu, anak itulah harapan kita. Apakah tidak berharap begitu kita wafat, anak kita bikinkan rumah ibadah, dia bikin masjid untuk nama ibunya? Apa kita tidak berharap ketika usia senja kita sudah pensiun tidak bisa cari nafkah, anak kita yang subsidi 1 anak 2 juta, 4 anaknya 8 juta dia dapat 1 bulan mamanya? Itulah anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apalagi? Apa? Sadaqatun jariah, sedekah, harta yang sudah kau sedekahkan. Ibu bapak, ini terutama ini yang banyak cincin-cincinnya di depan saya. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya? Siapa yang pakai emasnya?
Anak bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, suamimu cabut. Ini cincin saya beli. Dia paksa keluar cincinmu, Bu. Dia ambil lagi kalungmu. Ini dulu usia pernikahan kita yang 15 tahun, Ibu. Dia cabut lagi gelangmu. Ini emas Dubai kita beli waktu kita umrah, Ibu. Gigi palsumu pun dia cabut. Iya toh? Iya. 3 bulan kemudian ketemu janda. Teman SMA-nya dulu. Emasmu itu dia kasih keluar dari kantor, dia bilang, "Dek, hadiah untuk kamu. Ini bekas istri saya sudah mati." Makanya daripada emasmu dipakai istri kedua, mending bawa di pesantren. Bawa di pesantren. Amal. Jangan juga kau marah kalau kita bahas istri kedua. Karena itu kan bukan haram. Istri kan saya dengar ini ceramah saya. Dia bilang, "Ustaz, kan istri saya itu kalau saya sudah ceramah dia nonton juga di YouTube." Dia bilang, mamanya cek istri saya, "Ustaz, ada ceramahmu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi nanti kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi." Saya panggil dia, Bu. Saya peluk-peluk, saya duduk. Saya bilang, "Duduk." Saya cium-cium. Saya bilang, "Dengar baik-baik sayangnya. Dengar baik-baik sayangku. Jangankan kau meninggal, kamu masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati." Ya toh, Pak? Ya, betul. Betul. Saya lihat muka-mukanya semua takut sama istrinya ini. Berarti kau jadi laki-laki kalau takut sama istrimu. Apa mau takut sama istri dan semua gajimu diambil? Kita yang belikan baju, kita yang belikan emas, kita buatkan rumah, kita cicilkan mobil, baru kau mau takut sama istrimu? Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Tidak ada. Cuma istrinya lebih berani daripada suami. Maka sedekahlah. Sedekah. Kenapa Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan miskin? Karena kamu malas sedekah. Saya miskin. Ya karena kamu malas sedekah. Kalau kau yakin Al-Quran, itu Al-Quran memberikan ilustrasi, gambaran, perumpamaan. Kalau kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya kata Quran, kau menanam 1 biji. 1 biji itu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Yang setiap batangnya kata Quran menghasilkan 100 buah. Itu kata Quran, bukan kata caleg. Iya toh? Quran katakan 1 Allah ganti 700 kali lipat. Ustadz, malu saya Ustadz. Masa cuma 3 nasi bungkus? Itu bisikan setan. Kalau istri gubernur nyumbang Jumat berkah 100 nasi bungkus, ya wajar. Dia pejabat, bisa jadi juga bukan uangnya kepala dinas dipakai. Iya toh? Ya wajar. Tapi kalau ibu penjual pecel, penjual oncom, penjual apa lagi? Untungnya cuma 50.000 sehari, tapi mampu 2 bungkus tiap Jumat. Itu yang buat ibu nanti kaya. Bawa ke masjid, kirim, titip, tolong berikan Pak Ustadz dan penceramah. Penceramah makan nasinya ibu. Selama darah dagingnya penceramah itu berdakwah, ibu dapat kiriman pahala. Sedekah itu tidak mesti semuanya banyak, sesuai kemampuan. Kalau Pak Gubernur sedekahnya 200 sak semen, ya wajar gubernur. Kalau ibu 1 sak semen 2 orang, boleh kata Allah, boleh. Kenapa ibu miskin? Dan alhamdulillah sampai detik ini, selama hidup saya jadi pendakwah,
Tidak ada saya menyaksikan orang bangkrut gara-gara sedekah. Iya toh? Ada ndak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ndak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Pinjaman online. Pelakunya ini nih. Pinjol. Belanja online. Judi online. Selingkuh. Narkoba. Itu bisa bangkrut. Tapi kalau orang rajin sedekah, ndak bakal akan bangkrut itu. Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Maka kalau ibu mau, sedekahlah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita setelah masuk kubur. Ulang tadi, 1, anak yang 2, harta yang sedekahkan. 3, Bapak Ibu sadar ini, camkan baik-baik. Anak yang sekolah di pesantren, 1, pasti makanannya halal. 2, sholat jamaahnya pasti berjamaah di masjid, sholat 5 waktunya. 3, dia punya kesepekaan sosial. Kepekaan sosial itu bagaimana dia muncul? 1 kamar ber5 sampai ber10 di dalam, maka anaknya tidak akan menjadi egois. Maka Bapak, tidak ada kerugian orang yang mengirim anaknya sekolah di pesantren. Inilah tempat pertemuan 3 yang bisa menolong kita dalam kubur ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Mudah-mudahan kita tergugah kembali untuk menghidupkan pesantren, mengirim anak-anak kita sekolah-sekolah agama. Ya Bu, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaat.